Halo Jerome, apa kabar? Baik, baik, baik. Saat ini sedang live di negeri Sakura, betul ya? Tadi pagi Benar, habis benar, sepedahan kayaknya sama KBRI Tokyo, betul? benar sekali. Wah, luar Update biasa habis sekali kakaknya. sepedahan. Langsung datang ya, secara virtual. Ya, secara virtual karena tidak bisa, ya kondisinya masih tidak bisa kan ya. Ya. Jerome mau pakai bahasa Batak sama Jepang dikit boleh ya? Pakai bahasa Batak aku nggak bisa. Aku aja, aku ya. Oke, Haras Jerome-san, o genki desu ka? oke, des. Udah, Jerome, jangan dilanjutin lagi. Jangan lanjutin lagi ya, udah cukup sampai situ aja bahasa Jepangnya ya. Nanti pada Oke. bingung ya, termasuk saya juga bingung ya. Oke, Jerome, kalau boleh tahu kesibukannya apa sih sekarang? Kuliah sama kerjain konten sih kak. Oke, masih dengan Waseda Boys-nya? Ya masih kadang-kadang gitu. Masih ya. Kesibukannya berarti selain belajar, pasti belajar terus ya di sana. Belajar, Belajar, ngevlog, belajar masak? Enggak? belajar masak juga. Hati-hati Tadi Pak kamera Wid. kecemplung lagi ya. Hati-hati kamera jatuh lagi. Baik, kalau gitu kayaknya Jerome, sahabat satu hati udah gak sabar nih pengen dengerin sharing langsung dari Jerome. Jadi sahabat satu hati, saya ingatkan kembali untuk boleh nanya lewat fitur Q&A yang ada di Zoom. Baik, kalau gitu langsung saja saya persilakan Jerome. Oke, halo semuanya. BTW ini pesertanya ada 1.100 orang. Gile banget. Di Zoom, di Zoom doang 1.100 weh. Gile, gile, gile. Terima kasih buat kesempatannya. Dan tadi aku juga ngeliat pengumuman-pengumuman peserta yang menang-menang. Selamat buat yang udah menang semuanya. Keren banget kalian semua. Yang belum menang juga pasti keren juga. Ya, jangan patah semangat. Karena kekalahan itu adalah bagian dari pelajaran. Ya kan? Itu bagian. Aku juga sering ikut lomba dan sering kalah juga. Jadi, tapi justru karena kita kalah, kita jadi belajar kenapa sih kita kalah gitu. Dan kenapa orang lain itu menang gitu kan. Jadi dari pelajaran, dari kegagalan dan kekalahan itulah kita belajar sesuatu yang baru. Asik. Oke, jadi aku mau sedikit sharing aja tentang effort ya. Jadi tunggu aku share screen dulu. Jadi aku yakin, kok nggak bisa ini screen sharing? Oh, screen sharingnya dari dari sana ya, bukan dari aku ya. Oke. Sebenarnya tadi aku udah ngedit sendiri slide-nya, tapi ya udahlah. Oke, minasan konnichiwa. Ya, itu opening aku. Next. Ya, aku pingin bahas tentang mastery ya. Mastery itu apa? Master I. Kalau digabung jadinya apa ya? Skill atau misalnya suatu penguasaan gitu. Banyak orang selalu bilang gitu ya. Mungkin ke kalian-kalian juga, kamu mah pantas pinter karena kamu udah dari awal udah jenius, udah pinter. Kamu mah lahir emang udah bisa matematika gitu. Padahal Jerome lahir juga nggak bisa matematika gitu ya guys ya. Jadi next. Ya. Nah, ini nggak dari ini ya, nggak ada animasinya. Yaudah, jadi master itu apa sih guys? Ini sorry, slide-nya nggak ada animasinya. Jadi penguasaan. Jadi master itu sebuah penguasaan atau yang disebut uh, sebuah tahap kamu memahami sesuatu hingga sebuah tahap kamu bisa menghasilkan sesuatu ya. Jadi ketika kamu bisa menguasai sesuatu, kamu akan bisa menghasilkan sesuatu gitu. Dengan cara seperti apa sih? Dengan cara seperti apa? Ya bisa dari sekolah salah satunya gitu. Dan zaman sekarang kita bisa menguasai sesuatu banyak banget sumbernya gitu. Mau dari YouTube kayak mau dari uh, YouTube nih hukuman tahu lah atau misalnya kalian belajar sesuatu lah dari sana gitu kan. Banyak banget sumbernya sekarang. Oke, next. Next. Oke. Enggak, sebelumnya tadi. Oke, jadi karena aku matematika, aku suka rumus-rumus ya. Dan ini rumus bukan aku yang buat, aku mengutip dari seorang apa ya, bisa dibilang psikolog terkenal dan telah melakukan banyak riset dan menulis buku yang sangat terkenal, judulnya Grit. Namanya Angela Duckworth. Dia buat rumus kayak gini guys. Talent dikali effort sama dengan skill. Oke. Jadi talenta dikali usaha itu sama dengan skill. Nah, skill dikali usaha sama dengan pencapaian.
Oke. Nah, sekarang aku pingin nanya ke kalian, ya kalian bisa jawab dalam hati. Talent itu apa sih gitu? Talenta itu apa menurut kalian? Jadi kalau misalnya bisa didefinisikan talenta, talenta itu sebenarnya gini, kecepatan, ya, kecepatan kita bisa belajar sesuatu yang baru, oke? Jadi talenta itu merupakan kecepatan. Nah, talenta itu jadi orang yang bertalenta itu bisa belajar sesuatu lebih cepat daripada orang yang mungkin nggak sebertalenta orang tersebut, oke? Nah, tapi yang menarik adalah gini, talenta itu bukan suatu jaminan kalau orang itu bakal menyelesaikan apa yang mereka lakukan. Talenta itu bukan jaminan orang itu akan lebih berhasil daripada orang yang nggak bertalenta. Kenapa demikian? Karena talenta itu cuma merupakan suatu kecepatan, ya, suatu kecepatan untuk belajar hal yang baru atau menguasai sesuatu. Jadi orang yang bertalenta bisa menguasai sesuatu lebih cepat daripada orang yang kurang bertalenta. Oke. Nah, kita lihat persamaan ini. Talent dikali effort sama dengan skill. Skill dikali effort sama dengan achievement. Talent penting, penting. Tapi kita lihat, effortnya ada dua, guys, ya, di kuadrat, ya. Jadi talent dikali effort kuadrat, effortnya kuadrat, ya, sama dengan achievement. Oke? Talent dikali effort kuadrat sama dengan achievement, suatu pencapaian. Ingat baik-baik. Jadi contohnya nih, misalnya talentnya kita masukin angka ya, karena anak matematika. Misalnya talentnya 2, effortnya 2 misalnya. Talentnya 2, effortnya 2. Berarti achievementnya berapa? 2 dikali 2 dikali 2, ya kan? 8. Karena effortnya 2. Kalau misalnya talentnya 1, effortnya 3, gimana? Talentnya lebih kecil, tapi effortnya lebih gede. 1 dikali 3 dikali 3, 9. Hasilnya lebih besar daripada orang yang talentnya 2 dan effortnya 2, gitu. Jadi, memang ini apa ya? Rumus ini tuh kayak bukan absolut benar. Cuma dan absolut nggak seperti ini gitu, nggak absolut seperti ini. Cuma ketika aku melihat ini, aku kayak mikir, oh ya ini bener banget, aku setuju sama ini gitu. Contohnya sebuah cerita yang mungkin kita sering dengar dulu pas masih kecil, cerita tentang perlombaan lari antara kura-kura dan kelinci, ya kan? Kelinci talentnya lebih gede, ya kan? Pasti lebih cepat dan dia emang apa ya, kecepatannya lebih cepat gitu daripada kura-kura. Tapi ujung-ujungnya apa? Si kelinci akhirnya merasa dirinya udah mau menang, akhirnya tidur, dan yang menang akhirnya siapa? Kura-kura. Kura-kura terus effort. Meskipun lambat, meskipun lebih lambat daripada si kelinci, tapi akhirnya si kura-kura ini dengan effortnya dia akhirnya bisa melampaui si kelinci, ya kan? Jadi ingat teman-teman, effort really matters. Jadi effort itu penting banget. Next slide. Kalau ya, effort matters. Oke. Oke, aku bakal cerita lagi, mungkin ada beberapa yang sudah tahu. Next. Jadi seorang Jerome Pauline itu, aku tuh nggak tahu logaritma sampai aku masuk kelas 10, guys, ya. Jerome Pauline, aku itu nggak belajar logaritma, aku nggak tahu apa itu logaritma sampai aku masuk SMA gitu. Sama seperti kalian mungkin ya. Atau mungkin kalian sudah ada belajar logaritma di SMP. Tapi aku bertekad pada diri aku sendiri, aku mau menguasai matematika di kelas 10. Aku mau nyelesain semua materi SMA dari kelas 10 sampai kelas 12 di kelas 10. Apa yang aku lakuin? Akhirnya aku mengorbankan waktu main, waktu misalnya waktu yang bisa dibuat santai dibuat main, aku akhirnya pakai buat belajar matematika. Aku dulu ingat banget, aku beli 8 buku matematika, pelatihan soal. Dan tiap hari aku pasti bawa itu ke sekolah, aku kerjain, waktu istirahat aku kerjain, waktu makan siang aku kerjain, gitu. Dan tapi setelah aku menguasai materi-materi itu, apakah itu membuat aku langsung menang lomba, olimpiade gitu? Enggak juga, guys. Next. Di kelas 10, aku ikut banyak lomba, tapi menangnya berapa? 0. Aku nggak pernah menang di kelas 10. Kalau lomba, wah sering, guys. Kesusahan ngerjain soal, lebih sering lagi. Tapi itu adalah bagian dari proses. Seperti kalian ini juga, mungkin yang ikut lomba, itu adalah bagian dari proses. Kalau lomba,
kesusahan menghadapi sesuatu soal itu proses. Next. Tapi apa? Tapi lihat, kalau lomba sering lihat yang di stadion kuning. Tapi nggak berhenti. Itu yang paling penting. Tapi nggak berhenti. Kesusahan ngerjain soal, lebih sering lagi. Tapi terus mencoba. Itu sih kuncinya. Ya. Karena hasil nggak akan menghindari usaha. Akhirnya di kelas 11 aku mulai menang. Dan di kelas 12 menang berapa lomba lagi. Gitu. Di kelas 10, 0. Tapi aku bisa aja berhenti gitu. Aku bisa, aku nggak mungkin menang lomba gitu. Cuma aku nggak mau kayak gitu. Aku nggak mau. Karena apa? Karena kalau aku nggak mencoba lagi, maka selamanya aku nggak akan pernah menang gitu. Itu dalam mindset aku. Tapi ketika aku coba, ya, meskipun aku mungkin akan gagal, meskipun aku nggak ada jaminan aku akan berhasil, tapi aku masih mikir masih ada kesempatan gitu. Lebih mending gagal daripada nggak mencoba sama sekali. Karena kalau kita gagal, kita bisa belajar dari kegagalan kita. Kenapa kita kalah? Kenapa kita gagal? Apa sih yang buat mereka? Apa sih yang buat teman-teman kita ini yang menang gitu, ya kan? Tapi kalau kita nggak mencoba sama sekali, kita kan nggak akan tahu sejauh mana kita bisa berjuang gitu. Next. Ya, mungkin kalian sudah tahu kata-kata ini, grit, ya. Ini yang penting. Jadi yang tadi aku bilang buku yang ditulis sama Angela Duckworth, grit, ya, the willingness to persevere, ya. Sebuah cara pikir di mana dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu akan selalu melihat tujuan jangka panjangnya gitu. Meaningful goal, ya. Jadi mindset kita itu kita harus ubah gitu. Kita harus ubah. Kita harus lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya, ya. Diriku hari ini harus lebih baik daripada diri aku yang sebelumnya, diriku yang kemarin. Dengan cara apa? Contohnya dengan cara belajar gitu. Hari ini aku coba hafalin rumus trigonometri gitu misalnya. Kamu ngafalin rumus trigonometri 5 yang baru misalnya. Itu dirimu sudah lebih baik daripada dirimu yang kemarin. Karena dirimu yang kemarin itu belum hafal 5 rumus itu gitu. Tapi dirimu yang hari ini itu sudah hafal. Nah, dengan mindset seperti itu, maka kita akan ketagihan yang namanya belajar atau ketagihan yang namanya improve ourselves, ya, untuk mengembangkan diri gitu. Ingat, jangka panjang, melihat tujuan jangka panjang, ya. Jadi pikirnya kita bekerja keras atau kita belajar itu untuk meningkatkan kapasitas diri kita atau meningkatkan kualitas diri kita gitu. Bukan cuma kerja keras doang mah kalau yang kamu kerjain hari ini sama yang kamu kerjain besok atau seterusnya sama, itu nggak akan menambah apa-apa, ya. Jadi mindset-nya itu untuk berkembang, improve. Kalau misalnya hari ini aku ngerjain misalnya 5 soal trigonometri, terus besok aku ngerjain 5 soal trigonometri yang sama yang kemarin, aku nggak akan berkembang gitu. Kenapa? Ya buat apa aku melakukan hal yang sama? Jadi mindset-nya adalah improve gitu. Next. Oke, ini skip aja, Kak. Next. Ini nggak usah. Skip. Ya, ini cerita tentang dulu jadi YouTuber. Skip. Ya, jadi penutup dari aku, lihat apa yang ada pada diri kita, ya, talenta kita dan skill-skill yang kita punya. Gak usah terlalu fokus sama apa yang nggak ada pada kita gitu, apa yang ada pada orang lain. Kita nggak usah terlalu fokus itu. Kenapa? Karena apa yang dimiliki orang lain juga selamanya nggak akan bisa kita miliki gitu, ya kan? Karena apa maksudnya untuk yang alami. Jadi daripada kita fokus sama apa yang kita nggak punya, mending kita fokus sama apa yang kita punya dan kita fokus mengembangkan itu gitu, guys. Effort matters. Talenta itu penting, tapi effort menurut aku jauh lebih penting gitu. Jadi teman-teman semua, kita sebagai pelajar, sebagai ya mahasiswa mungkin atau dimanapun kita berada sekarang dalam posisi apapun kita, mari kita sama-sama fokus untuk mengembangkan apa yang kita punya dan membuat diri kita jauh lebih baik, improve ourselves day by day gitu. Oke, mungkin sekian presentasi dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga mantap jiwa.
Mungkin ada pertanyaan? Ya, terima kasih Jerome untuk sharingnya yang benar-benar menginspirasi ya. Jangan fokus sama apa yang kita nggak punya, tapi fokus apa yang bisa kita lakuin. Betul ya Jerome ya? Benar banget, Kak. Betul. Jerome, sekarang kita mau masuk sesi tanya jawab, boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh dong, kalau enggak ntar fans-fansnya Jerome ngamuk ya di sini karena udah banyak banget yang nanya baik via Zoom, baik via live chat di YouTube, itu udah banyak banget Jerome. Nah, saat ini kita udah ada 2 orang yang berkesempatan untuk ngobrol langsung sama Jerome yang dipilih dari Instagram Sahabat Satu Hati. Dan udah lebih dari 200 sahabat satu hati yang mengajukan pertanyaannya. Jadi kesempatan langka ini khusus untuk follower setianya. Jadi langsung aja kita hubungkan. Yang pertama ada di @reinarahel. Siapa? Oh, ini langsung nanya gini. Halo. Halo. Halo Bang. Aku mana? Oh, hai. Halo semuanya, halo orang hebat. Wah, tadi yang dapat beasiswa banyak banget. Aku aja kagum, harusnya kalian juga harus bangga dengan diri kalian sendiri. Mantap, Jadi guys. Bang, aku punya tentang kesehatan mental. Jadi ini cerita ya, ini cerita dari aku, cerita masa laluku. Nah, jadi aku punya masa lalu yang kurang enak, dimana di masa SMP, nggak di masa SMP sih, masa SD, SMP, SMA itu agak-agak kurang enak lah. Di masa SD SMP itu nilai aku emang kurang bagus karena emang agak kurang di apa ya, kurang di akademik lah, nggak baik pokoknya di nilai akademik. Lalu di situ banyak orang yang akhirnya menganggap bahwa aku ini lebih rendah daripada mereka. Akhirnya mereka memberanikan diri untuk wah aku ini di atasmu nih. Jadi ya pantas aja kalau misalnya aku dapatin hal-hal yang jelek gitu, hal-hal yang mereka lontarkan itu jelek, bulian. Lalu di masa SMA karena orang tua aku nganggap ini kenapa ya, ini anak ini akademiknya kurang sekali. Jadinya aku langsung dimasukin ke SMA swasta yang wow, itu isinya orang-orang pintar, orang-orang yang benar-benar fokus kepada akademik, dan itu betul-betul bukan di zona aku dong pastinya. Wah, itu kayak langsung kagetin diri, wah ini aku di mana? Kayak bukan di lingkunganku gitu. Jadi di masa SMA itu baru masuk, udah langsung dapatin lingkungan yang teman-teman yang ambis, teman-teman yang pintar, aku sendiri kagum. Lalu juga di situ pastinya maksudnya gimana ya, kalau misalnya untuk masalah pertemanan pastinya fine aja dong ya, karena kan aku berada di lingkungan yang bagus dong dengan teman-teman yang akademiknya super duper bagus. Tapi di beberapa sisi ternyata guru-guru itu ada yang nge-labeling antara satu dengan yang lainnya. Contoh nih, dia pintar, akhirnya dia memperlakukan aku tuh dengan beda. Nah, itu kejadian lagi dengan yang kayak aku pas di SMP. Kalau misalnya aku ini orang yang berbeda daripada mereka. Akhirnya aku sempat nangis-nangis, sempat kayak stres sendiri, dan akhirnya nggak mau dong aku kalau aku direndahin. Aku akhirnya berusaha, aku maju, aku terus bisa gitu. Sekarang udah bisa nih, udah bisa mengontrol diri sendiri, dan aku sendiri sekarang juga suka belajar. Tapi permasalahanku yang sekarang pasti positifnya itu ya, tadi kalau misalnya aku suka belajar dan aku mau berusaha, tapi negatifnya karena hal-hal yang mereka lontarkan ke aku tuh jelek-jelek, aku tuh sekarang ngerasa takut orang-orang lain itu ngeliat kejelekanku, jadi aku mau selalu tampil dengan sempurna. Contoh nih, 1.100 orang yang ada dalam sini, jika aku punyain satu kesalahan, rasanya tuh nanti malam itu pasti kayak nangis-nangis, badan gemeteran, ketakutan, kayak ngerasa bahwa diri itu nggak bisa berubah. Nah, jadi aku mau nanya sama Bang Jer nih, gimana sih pengalamannya Abang, gimana sih caranya masa lalu itu kita terima dengan kekurangan kita sendiri gitu. Jadi gimana Bang? Makasih Bang. Aduh, ini pertanyaannya berat banget. Bukan berat ya, maksudnya aku kan juga bukan psikolog gitu kan. Dan jadi aku percaya orang-orang itu punya batas apa sih namanya, ketahanannya sendiri-sendiri yang berbeda-beda gitu kan. Jadi kalau bisa cerita, dulu aku SD SMP juga lingkunganku adalah kebanyakan orang-orang murid-murid yang
bisa dibilang super kaya gitu, ya kan? Super kaya. Dan aku juga dulu aja pas aku sekolah di situ aku dapat beasiswa gitu. Mungkin aku bayar cuma sepersekian dari mereka apa yang uang sekolah mereka bayar gitu kan. Dan itu sudah jelas beda banget dong, kayak pakaiannya mereka, terus kendaraan mereka gitu kan, itu beda banget, dan itu menjadi salah satu yang kayak bikin aku insecure sendiri gitu kan, ya kan. Dan uh, dan aku bersyukurnya aku punya support system gitu, jadi orang tua aku juga salah satu support system yang cukup mendukung, dan akhirnya terbentuk mental kayak gini, kayak kamu tuh you don't have to please them gitu. Aku ngapain aku pegangin ini. Jadi gini, semenjak aku SD SMP itu akhirnya aku punya pola pikir atau mental seperti ini. I will set my own definition of keren gitu. Aku ngeset definisi keren diri aku sendiri gitu. Bukan berdasarkan apa yang aku pakai, bukan berdasarkan penampilan aku, bukan berdasarkan mobil yang aku naikin, tapi berdasarkan apa yang aku bisa lakukan. Itu mindset aku gitu. Jadi ketika orang-orang mau menghina aku jelek, mau menghina aku miskin, mau menghina aku bajunya jelek atau nggak bisa beli barang mahal atau mobilku jelek atau mobil atau kendaraan jelek dan sebagainya, aku nggak ambil pusing di situ gitu. Karena aku udah buat mindset aku emang nggak mau nge-please kalian gitu. Dan aku juga nggak menaruh harga diri aku atau misalnya ya itu harga diri aku pada apa yang aku pakai atau pada penampilan luar gitu. Jadi mungkin itu sih yang aku bisa sharingkan. Aku nggak tahu uh, ya itu masa lalu aku, dan sampai sekarang pun ya aku udah bisa nerima apa yang udah bisa nerima gitu dengan gimana ngomongnya, aku nggak tahu kamu uh, karena aku udah menerima dan aku udah lepas dari itu gitu. Jadi sekarang orang mau ngata-ngatain aku juga, aku sudah terbentuk mental itu gitu. Dan akhirnya yang aku bilang set my own definition itu, setelah aku set aku benar-benar menghidupi itu gitu. Dari apa yang aku bisa, dari nilai-nilaiku misalnya gitu. Itu yang buat aku keren gitu. Meskipun mungkin orang lain nggak menganggap itu keren gitu, biasa aja misalnya gitu. Tapi aku mikir itu keren, dan ya udah, aku nggak peduli apa yang orang lain ngomongin gitu. Mungkin itu sih. Jadi ingat, kamu itu nggak bisa memuaskan semua orang gitu. Dan kita sebagai manusia pasti punya kekurangannya gitu. Jadi ya nggak perlu takut untuk salah sih menurut aku. Nggak perlu takut untuk kelihatan kurang. Mungkin aku juga sama kayak kamu ya. Aku ada rasa itu gitu. Aku ada gengsi itu sendiri yang ketika orang lihat aku ada kekurangnya itu aku merasa nggak terima gitu. Aku merasa malu di situ gitu. Tapi ya belajar untuk terima sih sebenarnya. Karena setiap orang pasti punya kekurangan kok gitu. Jadi kita selalu ya kasih makanan ke otak kita, kasih sugesti ke otak kita sendiri kalau misalnya ya semua orang juga punya kekurangan gitu. Jadi apa salahnya sih orang lihat kekurangan aku gitu. Gitu sih menurut aku. Makanya karena ketika aku misalnya di konten YouTube aku, misalnya di battle aku kalah ya udah nggak masalah gitu misalnya. Terus aku misalnya kalah sama anak kelas 3 SD, atau misalnya aku ngitungnya ada yang salah, atau aku nggak tahu hal yang remeh, ya udah aku nunjukin ke orang-orang ini gitu, biar tahu juga kalau Jerome itu juga ya nggak meskipun digadang pintar, jenius atau apa, tapi ya Jerome bisa salah, dan Jerome juga ya bisa bisa nggak tahu sesuatu gitu sih. Jadi menurut aku nggak ada salahnya sih punya kekurangan, dan nggak ada salahnya kasih tahu orang kalau kita emang lemah di situ gitu. Justru kalau kita malah menutup-nutupi itu, malah menurut aku kita jadi nggak berkembang gitu. Kita jadi nggak tahu kekurangan kita apa sebenarnya. Kalau kalau orang tahu kekurangan kita, apa ya? Mereka mungkin akan nasehatin gitu. Cuma kalau misalnya mereka udah mulai ngejek atau apa, ya jadiin aja itu motivasi sih menurut aku. Jadi kayak karena contohnya nih, salah satu contoh yang paling aku paling suka itu Walt Disney. Tahu Walt Disney kan? Disney. Yang buat Disney itu
kalau baca biografinya dia tuh dihina-hina banget karena membuat Walt Disney kayak ngapain sih kamu gitu, nggak jelas gitu, kamu tuh nggak berbakat, kamu udah nggak usah aneh-aneh gitu Walt Disney. Tapi Walt Disney berusaha terus dan sekarang apa, siapa yang nggak tahu Disney kan gitu kan, itu dia sih. Jadi begitu sih kayaknya. Aku nggak tahu jawabanku membantu atau enggak, cuma mungkin itu yang bisa aku jawab. Oke, terima kasih banyak Reina Rahel atas ceritanya tadi. Semoga juga menginspirasi sahabat satu hati semua. Terima kasih juga Jerome. Tapi masih ada satu lagi nih Jerome yang akan bertanya langsung. Langsung saja @Eric Winalda. Oke, sambil kita tunggu ya. Jerome nih, ini FYI Jerome ya. Jadi tuh banyak banget loh ini sahabat satu hati dan fans-fansnya Jerome yang udah nanya ke YouTube ya. Ke live chat YouTube banyak banget sampai kita bingung seleksi pertanyaannya. Gimana Jerome tanggapannya nih? Mantap jiwa guys, kalian memang terlalu aktif. Aktif banget, mantap. Halo bro. Halo Bang. Yo. Halo. Halo, kedengeran. Oke, sebelumnya selamat ya untuk yang tadi, keren-keren prestasi kalian. Sebelumnya di sini terima kasih untuk sahabat satu hati yang sudah memilih aku sebagai penanya. Untuk Kak Jerome, aku ingin bertanya Bang, gimana sih, kan jujur aku ini mahasiswa semester 1, itu tuh susah banget bagi waktunya. Nah Bang Jerome yang jadi konten kreator, youtuber sekaligus kuliah itu gimana sih Kak cara bagi waktunya? Mungkin itu aja, terima kasih. Kamu kuliah apa bro? D3 Business Digital and E-commerce. Oke. Bagi waktu antara apa nih? Maaf Bang, apa tadi? Bagi waktunya antara apa maksud aku? Antara ngerjain kuliah, deadline, dan sama ikut organisasi. Itu tuh benar-benar nabrak waktunya. Dan Bang Jerome itu gimana bisa bagi waktunya yang notabene jadi YouTuber, terus kuliah, dan jadi pembicara seperti ini. Oke. Sekarang aku mau nanya bro, menanya dikit ya. Kamu main game nggak? Main, tapi semenjak awal semester udah nggak bisa. Udah nggak main lagi? Udah nggak. Gini, kadang-kadang gini sebenarnya kalau aku pribadi nih ya, aku kadang-kadang merasa waktuku itu habis, tapi aku nggak sadar aku gunain waktu untuk apa gitu. Contohnya, aku lagi ngedit video misalnya, cuma 10 menit, habis itu istirahat, buka HP, nge-scroll Instagram, nge-scroll apa, nggak sadar 1 jam berlalu gitu. Nggak sadar, tapi aku dalam pikiranku, aku ngerjain video terus kok gitu. Tapi sebenarnya waktu aku kebuang untuk hal-hal lain, kayak lihat HP dan sebagainya itu gitu. Yang kita nggak sadari, lihat TikTok lah, lihat Twitter, lihat Instagram. Dan kadang-kadang kita nggak sadar itu gitu. Jadi salah satu cara untuk bagi waktu yang efektif adalah dengan menggunakan waktu secara efektif juga gitu. Jadi kadang-kadang aku di kereta ngedit gitu misalnya. Dan gini, kadang-kadang aku tuker juga. Misalnya di kereta aku nonton series gitu, atau nonton drama Korea atau apa itu, atau nge-scroll Instagram. Nanti pas di rumah aku nggak nyentuh lagi itu, gitu. Contoh simpelnya. Dan aku gini, aku biasanya ngeset goal itu mingguan. Jadi sampai hari Minggu ini aku harus nyelesain apa aja gitu. Jadi aku ngelis jumlah pekerjaan yang harus aku selesain gitu. Dan mau nggak mau aku selesain di seminggu ini gitu. Nah, tinggal bagi waktunya ya terserah kalian, terserah kamu. Yang penting gimana caranya di hari Minggu ini aku udah selesai gitu sih aku mikir. Dan ya itu, coba diintrospeksi lagi, apakah kita benar-benar sudah menggunakan waktu dengan baik, atau kadang-kadang kita kerjain tugas terus kayak istirahat dulu, rebahan, kita nggak sadar udah 2 jam, lihat HP, nggak sadar udah berapa jam gitu. Padahal kita
dalam pikiran kita ngerjain terus, padahal kita lihat HP, padahal kita ya nggak fokus ngerjainnya, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita berhasil menghilangkan gangguan ya, aku pribadi merasa kayak waktuku sebenarnya banyak banget gitu. Coba deh seharian nggak buka HP, kayak hasilnya waktunya banyak banget deh. Kayaknya udah ini itu tapi kok masih jam segini ya, kadang-kadang kayak gitu. Jadi memang gangguan itu sih yang buat kita kadang-kadang gagal dalam memenuhi waktu atau apa sih schedule yang udah kita buat sendiri itu. Gitu. Apakah menjawab? Halo bro? Halo? Oh nggak ada suaranya. Ya, gimana? Erik cukup? Cukup Kak. Terima kasih banyak Kak motivasinya. Semoga menjawab ya. Semangat. Terima kasih Erik. Terima kasih juga Jerome udah bersedia menjawab pertanyaan dari interaksi langsung. Dan sekarang saatnya aku membacakan pertanyaan dari live chat YouTube. Yang pertama ada dari Ella Purlia Mayasari dan pertanyaannya adalah bagaimana bagaimana cara menjadi anak yang benar-benar bisa menginspirasi di masa revolusi industri 4.0 dan juga society 5.0. Silakan Jerome. Oke, bagaimana cara menjadi anak yang menginspirasi? Sebenarnya kalau aku pribadi ya gimana ya Kak? Aku nggak fokus pada aku harus menginspirasi, nggak kayak gitu sih. Cuma aku melakukan apa yang menurut aku baik dan apa yang produktif, positif, dan dengan sendirinya itu menjadi inspirasi bagi orang. Jadi fokusku itu bukan untuk menginspirasi sebenarnya gitu. Cuma dari hal yang aku lakukan, aku berusaha memberikan manfaat bagi orang-orang dan berusaha membuat konten yang misalnya mendidik atau menambah ilmu bagi para penonton, dan secara nggak langsung itu telah menginspirasi banyak orang. Jadi menurut aku sih nggak usah terlalu fokus pada aku harus menginspirasi orang lain, aku harus gini gitu. Gimana cara menginspirasi? Nggak usah terlalu fokus pada itu, tapi fokuslah pada ya berbuat baik, berbuat positif, dan dengan sendirinya itu akan menginspirasi orang lain tanpa kita sadari bahkan gitu. Iya, betul. Tanpa kadang-kadang dengan kita bekerja keras aja. Jadi ada orang yang kayak ngomong ke aku gitu kayak, Jer, makasih ya gara-gara kamu sering instastory rajin belajar, aku juga jadi rajin, aku juga jadi ketularan rajin. Padahal aku instastory belajar itu gak ada niatan untuk menginspirasi orang untuk rajin. Sebenarnya gak ada niatan itu kan gitu. Cuma dengan sendirinya itu bisa menginspirasi orang gitu guys. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari mungkin tindakan-tindakan kita itu menginspirasi, atau tindakan-tindakan kita yang nggak mungkin seseorang itu nggak langsung bilang ke kita ke depan muka kita kalau mereka terinspirasi atau mereka merasa termotivasi, tapi mungkin aja mereka terinspirasi dan motivasi secara tidak langsung dari apa yang kita lakukan gitu. Tapi untuk fokus di industri 4.0 dan society 5.0, menurut aku sih kita harus banyak-banyak belajar tentang ini gitu ya. Di internet sudah banyak, dan ini kan sudah masa-masa teknologi kan ya. Jadi kita harus terbiasa dengan teknologi yang pertama itu kan. Dan jangan sampai kita justru malah lebih nggak kalah pintar daripada smartphone kita, gadget kita, karena kayak akan ada banyak berita-berita yang salah, hoax dan sebagainya, dan kita harus benar-benar bersiap untuk itu gitu, bersiap untuk menyaring informasi-informasi yang salah, dan critical thinking itu yang paling penting. Jadi kita bisa berpikir dengan kritis. Jadi ketika ada sesuatu yang kelihatannya benar tapi mungkin itu salah gitu atau itu hoax, jadi kita bisa lebih berhati-hati dan nggak kejebak gitu. Ya menurut aku sih belajar yang sungguh-sungguh, dan bisa belajar dari internet juga sih Kak untuk ini gitu. Iya. Ya, thank you Jerome. Berarti kalau aku simpulkan tuh lebih ke mengasah skill juga dan fokus aja sama apa yang kita jalanin ya, karena secara nggak langsung nanti juga bisa menginspirasi orang ya. Jadi jangan fokus menginspirasinya, tapi fokusnya justru melakukan apa yang baik dan benar gitu ya Jerome ya. Ya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Q&A Zoom.
Ini ada dari Bagus Duhan Irfandi. Jadi ini pertanyaannya, apa sih cita-cita Bang Jerom di dunia pendidikan yang belum terwujud saat ini? Silakan Jerom. Saat ini sih yang pertama buat sekolah sendiri itu belum terwujud. Yang kedua mimpi besar, ya mimpi yang mungkin udah sering kalian dengar jadi Menteri Pendidikan gitu. Cuma ya ujung-ujungnya fokusnya bukan pada jabatan sih ya, fokusnya pada kontribusi gitu untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Gitu sih. Itu aja? Ada lagi Jerom? Sudah cukup. Belum ada. Nah Jerom nih pertanyaan terakhir dari live chat YouTube juga dari Angelic Lumi, dan pertanyaannya adalah apa sih rahasia produktifnya Kak Jerom? Rahasia produktif. Aku emang mindset aku itu kalau cuma rebahan seharian gitu atau kayak nggak melakukan sesuatu yang produktif seharian itu aku merasa bersalah gitu guys ya, aku merasa kayaknya ada yang salah nih gitu. Dan jadi dari situ aku ya itu sih salah satu motivasi terbesar untuk produktif gitu. Dan sekarang kita kan masih muda-muda nih, kita masih punya banyak kesempatan, masih punya banyak energi. Kenapa kita nggak pakai itu gitu? Daripada kita tua, kita baru sadar, oh iya harusnya aku coba ini, coba itu, dan kita sudah telat gitu. Kita sudah telat. Dan satu yang terkenal, quotes yang terkenal itu kayak gini, kayak manusia itu punya jatah gagal. Nah ini aku suka banget sih. Sekarang bergantung kalian mau ngabisin jatah gagal itu di masa muda atau nanti di masa tua gitu. Kita masa muda main-main, santai. Nanti tiba waktunya, teman-teman kita udah pada sukses, pada wadidaw, udah keren-keren gitu. Kitanya baru kayak, aduh kelabakan, aduh aku kok kebanyakan main ya, kebanyakan apa gitu. Itu sih. Jadi satu yang menjadi penyemangat atau apa ya, menjadi dorongan buat aku produktif itu ya kalian mau, ya aku sih nanya ke diri aku sendiri kayak, Jar kamu mau kerja keras sekarang dan menikmati hasilnya nanti ketika sudah lumayan ya sudah di masa depan, atau kamu mau santai-santai sekarang dan nanti di masa depan kamu harus kerja lagi gitu atau harus kelabakan gitu. Nah aku milih untuk ya mending sekarang aku berusaha keras, gagal juga nggak apa-apa, dan gagal itu ya balik lagi guys, gagal itu menjadi pelajaran kan. Jadi ya abisin aja gagal kita, jatah gagal kita, kuota gagal kita di masa muda kita, dan nanti di masa tua kita bisa menikmati gitu. Daripada masa muda kita senang-senang doang dan akhirnya nyesel gitu. Gitu sih menurut aku. Oke, terima kasih Jerom atas jawabannya yang sangat menginspirasi. Nah Jerom, yang terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan atau misalkan ucapan selamat untuk pemenang AHMB Student dan juga sahabat satu hati yang menyaksikan acara ini? Selamat tadi udah ya di awal-awal ya. Sekali lagi mau ucapin selamat, kalian keren banget, dan dijaga semangatnya untuk mengembangkan diri gitu ya. Ikutin lomba-lomba lain yang masih kelas 10, kelas 11 atau yang kelas 12 belum lulus kan ya. Jadi ya ikutin lomba-lomba lain, gunakan waktu-waktu dengan produktif, bijaksana gitu. Karena waktu nggak bisa diulang lagi, dan ya kesempatan juga nggak bisa diulang gitu. Jadi buat yang belum menang, jangan berkecil hati, kalian harus berbesar hati dan belajar dari kesalahan kita, belajar dari kegagalan kita. Jangan cepat merasa puas, jangan mudah putus asa juga ya, dan intinya selalu haus akan ilmu lah, selalu haus akan ilmu baru gitu, informasi baru. Oke, baik, itu aja Jerom. Ya kalau gitu saya minta tepuk tangannya dong yang meriah buat Jerom. Luar biasa loh di tengah kesibukannya menyempatkan waktu untuk hadir secara live streaming untuk AHMB Student 2020. Terima kasih Jerom atas waktunya. Sayonara, sehat selalu, salam satu hati. Dadah.